dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saatnya kita merenungkan Pekan Doa Sedunia tahun 2025 hari ke-8 dengan tema Menanti Kerajaan dan Kehidupan yang akan datang. Sebelumnya kita baca kitab suci Lukas bab 12 ayat 35 sampai 40. Mari kita baca bersama. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman, bacaan hari ini mengingatkan kita tentang pentingnya berjaga-jaga dan siap sedia dalam menantikan kedatangan Tuhan. Yesus menggunakan gambaran seorang hamba yang menunggu tuannya pulang dari pesta perkawinan. Hamba yang baik akan memastikan bahwa pelitanya tetap menyala dan ia siap untuk membuka pintu kapanpun tuannya mengetuk. Dari bacaan tadi ada 3 pesan penting yang dapat kita renungkan. Yang pertama, berjaga-jaga dengan pelita yang tetap menyala. Yang kedua, siap sedia dalam setiap keadaan. Dan yang ketiga, janji sukacita yang abadi. Yang pertama, berjaga-jaga dengan pelita yang tetap menyala. Tuhan Yesus mengajak kita untuk menjaga pelita iman kita tetap menyala. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, bisa melalui doa, membaca firman, dan hidup dalam kasih. Dunia seringkali membuat kita sibuk dengan hal-hal yang sementara ya akhir-akhir ini. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk jangan lupa fokus sama hal yang lebih kekal. Yang kedua, siap sedia dalam setiap keadaan. Kedatangan Tuhan sering digambarkan sebagai sesuatu yang tidak terduga, seperti seorang pencuri di malam atau di dini hari. Sebenarnya ini bukan untuk menakut-nakuti kita gitu ya, tapi untuk meneguhkan bahwa kita harus selalu siap kapanpun Tuhan datang. Nah, kesiapsiagaan ini bisa diwujudkan dengan hidup dalam kebenaran dan kasih. Sehingga kapanpun kita dipanggil, kapanpun Tuhan pengen ketemu sama kita juga siap buat ketemu sama Tuhan. Yang ketiga, janji sukacita yang abadi. Nah, bagian ini yang menurut saya paling indah karena di bagian ini Tuhan bilang bahwa hamba yang setia itu akan dilayani oleh tuannya. Bayangkan kalau Tuhan sendiri yang akan mengikat pinggangnya dan melayani kita. Ini adalah gambaran kasih Tuhan yang begitu besar, yang tidak hanya menuntut kesiapan kita, tapi juga memberikan janji kehidupan kekal yang penuh sukacita bersama Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman, di dunia yang penuh tantangan ini, kita diundang untuk hidup sebagai orang yang berjaga-jaga. Kita menanti bukan dengan ketakutan, tapi dengan pengharapan, karena kita tahu bahwa Tuhan yang akan datang adalah Tuhan yang penuh kasih. Kayak lagu yang Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Gitu. Nah, semoga Roh Kudus, Tuhan Yesus, dan Bunda Maria menolong kita untuk selalu berjaga-jaga dan siap sedia, sehingga ketika saatnya tiba, kita dapat menyambut Tuhan dengan sukacita. Marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, percepatlah kedatangan hari-Mu yang besar dan mulia.
Dalam kegelapan kami, banyak pria dan wanita tidak lagi berani berharap. Lindungilah nyala api iman di hati mereka yang lemah dan menderita. Semoga gereja menjadi pewarta yang setia atas kemenangan Kristus Putramu, atas kematian dan mercusuar pengharapan atas kedatangannya dalam kemuliaan. Dialah yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.